Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Naimah dengan NIM 2001030402778, Prodi Psikologi Islam kelas 20B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Rahmat Rizkiansah, SPDI SAPMPD. Berikut penjelasannya. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Ophusen. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophusen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophusen dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib, Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang. Huruf O dan E yang untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophusen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah huruf O dan E diganti dengan U, seperti pada guru, itu, umur. Bunyi hamzah dan bunyi sentak dituliskan dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis dan dilarang. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Peruntusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Beberapa ejaan yang disempurnakan yaitu penggunaan huruf D dan C pada jalan dan jauh diganti menjadi huruf C, yaitu jalan dan jauh. Penggunaan huruf C pada payung dan layu diganti menjadi huruf Y, payung dan layu. Penggunaan huruf N dan C pada nyonya dan bunyi diganti menjadi N dan Y. Penggunaan huruf S dan C pada kata isyarat dan masyarakat diganti menjadi huruf S dan Y. Penggunaan huruf T dan C pada kata cukup dan cuci diganti menjadi huruf C.
penggunaan huruf C dan H pada kata tarikh dan akhir diganti menjadi huruf K dan H. Penggunaan ejaan yang disempurnakan. Nah, yang pertama ada huruf dan kata. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada penggunaan awal huruf nama orang, nama instansi atau nama tempat, nama bangsa, nama geografi sebagai nama jenis, setiap unsur yang berbentuk ulang sempurna, penulisan kata depan dan kata sambung. Lalu penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan pada penulisan nama buku, penegasan kata, bahasa asing, dan kata-kata ilmiah. Lalu yang kedua ada tanda baca. Tanda titik digunakan pada akhir pernyataan, akhir singkatan nama orang, gelar, jabatan, dan sapaan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi dan melainkan. Tanda petik tunggal digunakan saat mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, mengapit terjemah atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat sebagai pengganti kata atau, per, atau nomor alamat. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan. Penulisan singkatan umum 3 huruf. Pedoman EYD mengingatkan, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Kaidah bahasa jurnalistik dengan tegas melarang pemakaian singkatan umum seperti ini dalam setiap karya jurnalistik seperti tajuk rencana, pojok, artikel, kolom surat pembaca, berita, teks foto, fitur. Bahasa jurnalistik juga dengan tegas melarang penggunaan singkatan jenis ini dalam judul tajuk, artikel, surat pembaca, atau judul-judul berita. Penulisan singkatan mata uang. Pedoman EYD menegaskan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya ada akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri. Pedoman EYD menyatakan, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf awal huruf kapital. Akronim bukan nama diri. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil.